Selamat siang, teman-teman. Anda sedang menyaksikan update news bersama saya Sandra. Saya ingin informasi Anda langsung dan inilah live kita ke berita pertama, saudara. Satu unit mobil Jakarta Travel ACFI dan mobil travel tersebut direncanakan masuk ke Jogja di Desa Tanjung informasi akan disampaikan oleh rekan kami dari Indonesia. Ada Halidin yang sudah bersama kami. Halo Halidin. Halo rekan Halidin. Halo. Ya, Halidin, bisa Anda informasikan bagaimana kronologi mobil ini terjun ke jurang tersebut? Baik, Firda. Selamat siang, tribunews.com, dimanapun berada. Saat ini saya sedang berada di lokasi tempat kejadian kecelakaan mobil Toyota Innova BL 1537EF. Ya, berdasarkan informasi yang kami kumpulkan, kejadian yang menimpa mobil yang digunakan sebagai travel Aceh Medan ini diperkirakan terjadi sekitar pukul 5 WIB minggu kemarin ya, minggu pagi. Saat itu masyarakat tidak ada yang tahu, namun baru informasi adanya kecelakaan itu baru diketahui sekitar pukul 7. Itu pun setelah ada masyarakat yang sedang berjalan-jalan membawa anak untuk jalan-jalan pagi. Ketika mereka melihat adanya bekas-bekas seperti bekas kecelakaan dan ditemukannya beberapa komponen kendaraan seperti pecahan kaca, kemudian beberapa sayap dan komponen lainnya yang menyerupai bekas mobil kecelakaan. Lalu informasi itu disampaikan kepada tetangga yang tidak jauh dari lokasi kejadian, yakni Basar Sinamo. Nah, setelah informasi ini disampaikan, masyarakat menginformasikan kepada unit Laka Polres Bapak Barat. Jadi berdasarkan keterangan-keterangan yang kami kumpulkan, sebelum kejadian sebenarnya beriringan ya, berangkat dari Aceh Barat, secara beriringan ada 4 mobil dan posisi mobil Innova warna hitam ini berada di bagian belakang. Sebelum kejadian, mobil ini sempat mampir di salah satu warung yang ada di Kota Subulu Salam untuk makan. Beredar informasi sopir saat itu dalam kondisi lelah dan mengantuk, sehingga kecelakaan ini diperkirakan akibat mengantuknya sang sopir. Nah, perlu kami jelaskan Firda dan pemirsa Tribun News dimanapun berada, bahwa lokasi kejadian persis di Dusun Buluh Didi, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Sitelu Tali, Urang Jehe, atau STTUJ Kabupaten Papak Barat, Sumatera Utara. Posisi ini berada sekitar 24 km dari pusat kota Subulu Salam. Ini adalah perbatasan Aceh dengan Sumatera Utara. Jalan yang dilintasi adalah jalan nasional dan posisi jalan sebenarnya cukup lurus, namun saat kecelakaan mobil yang tadinya berada di sebelah kiri itu terjungkal ke sebelah kanan, tepatnya sebelah kanan arah jalan Medan. Selain menghantam pinggir jalan, tepi jalan ada gundukan tanah, mobil diperkirakan langsung masuk ke jurang. Jurangnya cukup dalam, mencapai 35 meter dari badan jalan. Dan di bawah terdapat sungai, aliran sungai namanya Sungai Lekombe yang mengalir cukup deras. Kebetulan selama sepekan terakhir, wilayah ini diguyur hujan turun. Nah, perlu kami jelaskan, posisi sungai itu, posisi dasar ataupun bagian atas sungai itu sebenarnya tidak terlalu lebar, hanya antara 3-4 meter. Namun berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa sungai di sini ini sebenarnya memiliki kamar-kamar atau bersayap, kalau istilah di sini ada kamar atau ruang-ruang terbuka di kiri sepanjang sisi kiri kanan sungai yang mencapai belasan meter. Bahkan ada keterangan warga yang sudah sempat pernah itu menyelam sampai 15 meter belum menemukan dinding sungai. Jadi posisi kami duduk ini adalah di pinggir jalan nasional dan diperkirakan di bawah ini juga ada sungai, begitu Firda.
Kali ini apa saat ini sudah diketahui begitu untuk jumlah penumpang dan jumlah korban sendiri? Nah, baik Firda, perlu kami jelaskan sebenarnya masalah penumpang ini juga masih simpang siur karena berdasarkan keterangan yang kami peroleh bahwa meskipun mobil yang naas ini merupakan travel Aceh Medan, tapi sebenarnya dia tidak terdaftar secara resmi. Dia ini freelance, jadi mengambil penumpang dari luar atau nanti mengambil beberapa penumpang dari loket, namun dia tidak terdaftar di loket, sehingga kita sangat sulit untuk mendeteksi atau mengidentifikasi jumlah penumpang sesungguhnya. Hanya saja kita memperoleh informasi sementara ya, ini informasi sementara, bahwa ada 6 penumpang yang di dalamnya termasuk sopir bernama Arman Yusuf, sedangkan ada beberapa penumpang seperti Tairumi, kemudian ada Fitri dan Tata. Nah, ada pula informasi ada satu penumpang bermarga Lubis, Amri Lubis kalau tidak salah, ini asal Medan, dan ada seorang penumpang lagi yang belum sampai saat ini belum kami dapatkan identitasnya. Pihak kepolisian juga belum mendapatkan informasi atau identitas yang lebih lengkap menyangkut dengan mobil naas ini. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari News Indonesia, Halidin, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Halidin juga sudah menghimpun keterangan dari seorang ibunda dari korban bernama Siti Asri. Berikut liputannya untuk Anda. Korban ya, atas nama siapa tadi Bu? Fitri apa tadi Bu? Fitri Elviranti. Fitri Elviranti ya? Anak ya. Iya, anak ibu ya, anak kandung, anak keberapa Bu? Anak kandung, anak yang ketiga. Anak ketiga ya? Ya. Jadi dia memang ada keperluan apa ke Medan Bu? Apa? Ke Medan itu ada keperluan apa Bu? Sebelum itu. Ke Medannya, keperluan Ke apa? Medan dia kuliah Pak. Kuliah ya? Ambil profesi apoteker. Apoteker. Ya. Dia udah menikah Bu ya? Udah menikah dia Bu ya? Udah. Udah ya? Lebih kurang 2 tahun. 2 tahun. Berarti selama ini memang dia ngekos di Medan ya? Ya. Ada tanda-tanda Bu sebelum kejadian? Apa? Tanda-tanda apa yang Ibu alami sebelum kejadian ini? Firasat apa? Enggak? Kalau saya nggak ada. Enggak ada ya? Nggak ada rasa apa-apa. Karena memang jarang sama saya ya. Jarang sama Ibu ya? Jarang. Dia pun kok pulang langsung ke rumah mentuanya. Berangkat pun juga dari rumah mentuanya, dia ikut suami. Kalaupun pulang ke sana sebentar aja, 2 malam. Karena suaminya tugas di situ di Nagan Raya. Iya. Pegawai dinas kesehatan. Oh gitu. Siapa suaminya Bu? Ya. Nama Jarang suaminya? sama saya. Nama suami? Nama suaminya? Nama suaminya Zainuddin. Zainuddin Bu ya. Ya, panggilan hari-hari Aji ya. Aji. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kecelakaan maut yang melibatkan 5 kendaraan terjadi di Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Akibat kecelakaan ini membuat kendaraan yang mengalami rusak ringan dan ada 2 unit mengalami kerusakan yang cukup berat. Selain itu ada juga seorang pengemudi dilarikan ke rumah sakit. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Padang, ada Rezi Aswar yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, selamat siang Rezi. Iya, Firda. Ya, Rezi, bisa Anda informasikan bagaimana, bisa dijelaskan terkait peristiwa kecelakaan tersebut, seperti apa informasinya? Ya, terkait kejadian ini terjadi pada sekitar pukul 15:30 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya pada Minggu 12 Desember 2021, di mana kejadian ini terjadi di Jalan Al-Hakim, Kelurahan Parak Rumbio, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di mana ada 5 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan, yaitu dari Honda Jazz BA 1160 RL, Daihatsu Ahila BA 126383 OT, Daihatsu dengan plat nomor B1607 NZ, Toyota BA 1250 BB, dan Toyota Etios Falco BA 1738 BW. Di mana kejadian ini berawal dari Honda Jazz datang dari arah barat menuju timur atau datang dari arah Simpang Kampung Nias menuju arah Ranah. Di mana Honda Jazz sesuai lokasi kejadian menabrak awalnya yaitu minibus Daihatsu Ayla warna hitam yang sedang berhenti di sebelah kanan badan jalan. Selanjutnya kendaraan Honda Jazz ini menabrak beberapa kendaraan lainnya yang ada di lokasi kejadian, gitu Firda. Kemudian bagaimana saat ini kondisi para korban?
Iya, untuk korban ada satu orang pengemudi, yaitu pengemudi dari DSU Aila, ya, di mana sempat dilarikan ke rumah sakit karena mengalami kaki kanan sakit dan bagian mulutnya luka, dan dibawa ke rumah sakit Rekso di Wirio di Kota Padang, Sumatera Barat. Untuk kerusakannya sendiri, bisa Anda informasikan bagaimana detail kerusakan yang dialami oleh sejumlah kendaraan ini? Iya, kami telah juga mewawancarai Kanit Laka Lantas Polresta Padang, Ibda Arisman, di mana mengatakan bahwa ada 2 unit kendaraan mengalami rusak berat, yaitu Honda Jazz dan Daihatsu Ayla warna hitam, di mana kendaraan ini mengalami ringsek pada bagian bodi samping kiri dan kanan, dan juga kaca pecah gitu. Dan untuk kendaraan lainnya hanya mengalami lecet dan gores gitu, atau bagian kaca spion patah gitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Padang, Rezi Azwar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Beberapa wilayah di Nusa Penida, Kabupaten Kelungkung, Provinsi Bali diterjang banjir bandang pada Senin 13 Desember. Bahkan ketinggian air mencapai 1,5 meter. Informasi sementara, banjir itu menerjang rumah warga di beberapa desa, yakni Desa Suwana, Desa Sakti, Desa Pet, dan Desa Kutambi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bali, ada Zainal Nur Arifin yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo, selamat siang Zainal. Ya, selamat siang rekan Firda di studio. Zainal, bisa Anda informasikan bagaimana saat ini kondisi di Nusa Penida? Ya, dari informasi yang didapatkan di lapangan sendiri, saat ini sejumlah desa di Nusa Penida masih banyak digenangi lumpur, ranting-ranting pohon, kayu, dan serta perabotan rumah-rumah warga yang berserakan keluar dan terbawa banjir bandang dini hari tadi. Dan saat ini personil gabungan pun bersama warga tengah melakukan upaya pembersihan, penyemprotan lumpur-lumpur tersebut untuk melakukan pembersihan. Seperti itu. Zainal, dikabarkan ada kendaraan roda 2 yang hanyut terbawa banjir begitu. Berapa jumlah kendaraan yang dilaporkan terbawa banjir bandang ini? Ya, dari laporan di lapangan sendiri dilaporkan terdapat 12 kendaraan yang terbawa arus banjir bandang dini hari tadi. 12 kendaraan tersebut milik warga dan terdiri dari 4 mobil dan 8 buah sepeda motor. Dan saking besarnya banjir bandang semalam itu sendiri, sebuah mobil itu sampai terbawa dan nyangkut di bawah aliran Sungai Karangsari. Dan saat ini warga setempat tengah bergotong royong untuk melakukan evakuasi mobil yang menyangkut di aliran sungai tersebut. Zainal, kemudian bagaimana saat ini penanganan dari pihak pemerintah daerah sendiri terhadap adanya bencana banjir bandang di sana? Ya, dari informasi wawancara tadi sendiri didapatkan Bupati Kelungkung Suwirta meminta semua organisasi perangkat daerah itu untuk mengatur personilnya agar terjun langsung ke Nusa Penida. Selain BPBD, juga Bupati Kelungkung meminta kepada pihak Perumda Air untuk mengantisipasi pipa putus pasca bencana banjir. Dan juga Bupati Suwirta meminta PLN untuk memantau kabel yang putus. Dan juga untuk damkar sendiri diminta oleh Bupati Kelungkung untuk diarahkan melakukan penyemprotan lumpur siang ini. Seperti itu. Baik, terima kasih Zainal dari Tribun Bali atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Zainal juga sudah menghimpun keterangan dari Wayan Brata, seorang warga dan juga Bupati Kelungkung Suwirta. Berikut liputannya untuk Anda. Hujan lagi, tapi hujannya memang agak deras tapi sebentar. Kayaknya yang tidak nyangka seperti niki, karena dahulu niki lebih deras. Hujannya nih ton seperti niki. Itu air dari mana nih Pak? Ya. Airnya bagaimana? Yang kedengaran suara yang keluar. Setelah yang keluar di pekarangan tiang apa seperti niki airnya. Oh, setinggi leher. Ya, setinggi leher. Gitu.
Spanu ni ke ampun cat plak ni ke jebol. Tapi aja yang rusak nih Pak, yang hanyut Pak. Sepeda motor, sepeda gayung, isinya warung ni ke sami ni ke barang-barang semua, barang-barang pertukangan yang nak termasuk seni ni ke tungkat, bonsai. Pak, air dari mana nih diperkirakan datang nih? Niki dari gunung. Niki gunung. Tungkat takso ni kuasaan ni ke. Oh. Kalau kan di gunung-gunung niki akeh cabang. Akeh cabang niki gunung-gunung niki. Motor Bapak ampun ketemu, Pak? Ampun ketemu. Sepeda ampun ketemu. Di mana ketemunya Pak motornya? Di laut nih? Tanam, entar di laut tertanam. Diki wenton. Diko wenton. Pak, berapa motor yang hanyut? Motor yang hanyut kan 3 niku akeh. Banyak ya? Akeh sepeda motornya hanyut. Kan bapak mantan gudang berdua. Oh, tiang sepeda gayung siki, sepeda motor siki. Ya. Itu kan Sungai Karangsari. Diko. Iya tertanam diko. Rumah Bapak kan itu yang beragi-beragi tongkat itu nih. Iya niku tungkat sami niku hilang. Tapi malih Pak. Tungkat sami Dinas-dinas terkait, dinas PU juga begitu. Jadi para kadesnya mengikuti saya, kemudian timnya silakan menyebar bergerak dan saya akan bergerak dari sini sampai ke barat. Ya, kenapa saya harus dengan kadesnya? Karena di tempat itu nanti saya akan kita bersama-sama melakukan verifikasi untuk pengambilan langkah-langkah. Apakah nanti kita akan mengambil keputusan ini ada bencana yang mengharuskan kita harus mengeluarkan dana tak terduga. Karena kebetulan dana terduga masih lagi sedikit, sehingga nanti kita bisa menangani dalam jangka waktu pendek ini hal-hal yang menyebabkan terputusnya transportasi misalnya kan. Jadi harus kita tangani segera. Jadi yang lain-lain tolong nanti kita koordinasi lebih lanjut, dan teman-teman media silakan ikut saya boleh, tapi seharusnya kita sama-sama sih. Sehingga nanti beritanya sama dan apa yang saya sampaikan, statement saya, pernyataan saya nanti bisa disimak lebih lengkap dan secara langsung. Saya kira itu ya yang perlu saya sampaikan. Mari kita berangkat, silakan dibagi dulu ya. Atau siapa yang Pak Sada ada yang disampaikan? Saya kira kabinnya bagi aja PUPR, Apil atau kabin bagi kabinnya sama Bapak. Ya, terus masing-masing ya. Sebelum berangkat Pak Bupati di mana kerusakannya yang digoyang? Ya, yang jelas saya dari malam kemarin, dari pagi-pagi baru bangun sudah penuh masukan. Tetapi saya harapkan satu aja ini, bahwa kejadian musibah ini siapapun tidak menginginkan. Kemudian saya minta tadi teman-teman ada yang mengirimkan satu video. Jadi jangan mengandalkan kami saja. Ada TNI, ada Polri, dan teman-teman sudah bekerja. Saya berharap situasi ini masyarakat juga ikut turun. Ya, jadi akses jalannya cukup panjang. Saya minta kalau ada yang live ini misalnya, masyarakat di sini tuh harus ikut turun juga. Jangan seolah-olah ini semua menjadi beban pemerintah. Seorang karyawan perusahaan swasta di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Riau, berinisial TNS, 25 tahun alias Mala, ditangkap seusai membuat laporan palsu. Mala, perempuan yang bekerja di sebuah perusahaan pembiayaan kendaraan, membuat laporan dirinya menjadi korban penjamretan. Namun ternyata laporan tersebut hanya untuk menutupi aksinya yang menggelapkan uang perusahaan, hampir 30 juta rupiah untuk kebutuhan pribadinya. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Pekanbaru, ada Yohanes Tanjung, yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Yohanes, selamat siang. Halo Firda, selamat siang semua Tribuners. Yohanes, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi kasus laporan palsu ini hingga pelaku ditahan oleh pihak kepolisian? Ketika seorang admin perusahaan katakan demikian, petugas Halo Yohanes, bisa mendengar suara kami dari studio? Halo, iya Firda. Bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi kasus tersebut hingga pelaku ini ditahan oleh pihak kepolisian? Halo. Halo Yohanes, bisa mendengar kami dari studio?
Yohanes, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi kasus tersebut, laporan palsu ini, hingga pelaku ini bisa ditahan oleh pihak kepolisian? Halo? Halo? Baik, Tribuners semua, kasus penggelapan yang dilakukan oleh seorang admin, dikatakan demikian, admin salah satu perusahaan pembiayaan atau leasing di kendaraan di Pangkalan Kerinci, berawal ketika pelaku yang berinisial TNS atau alias Mala, berusia 25 tahun, melaporkan kejahatan terhadap dirinya tanggal 1 Desember yang lalu. Kemudian dia melaporkan ke Polsek Pangkalan Kerinci terkait penjamretan yang dialaminya sekitar pukul 13.30 di sebuah toko pakaian. Alhasil Polsek Pangkalan Kerinci melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut. Berangsur setelah itu, 1 pekan setelahnya, pimpinan tersangka melakukan audit terhadap dirinya. Alhasil ditemukan ada selisih kas yang terjadi sekitar 29, sekitar hampir 10 juta. Hal itu kemudian dimatchingkan dengan laporannya ke Polsek Pangkalan Kerinci. Ternyata diketahui bahwasanya pengakuan penjamretan yang dialaminya hanya sebagai modus, bahwasanya dirinya melakukan penggelapan terhadap duit perusahaan yang mencapai hampir 30 juta. Kemudian TNS mengakui semua perbuatannya, bahwasanya uang kas dari perusahaan dipakainya untuk kepentingan pribadi dan seperti membayar rekan Fira. Yohanes, apa kecurigaan dari pihak kepolisian yang paling kuat jika pelaku ini hanya mengaku dijamret saja? Kecurigaan pihak kepolisian yakni tidak adanya bukti-bukti yang ditemukan di lokasi kejadian seperti yang dilaporkan tersangka. Bahkan CCTV yang ada di sekitar lokasi kejadian milik beberapa toko juga tidak menampakkan adanya aktivitas penjamretan yang dialami oleh tersangka. Hal itu dimatchingkan dengan adanya selisih uang kas yang ditemukan oleh pihak perusahaan yang dikelola oleh tersangka sendiri. Demikian rekan Firda. Yohanes, kemudian bagaimana tindak lanjut dari pihak kepolisian sendiri terkait adanya kasus wanita ini yang mengaku dijamret dan ternyata menutupi aksi penggelapan tersebut? Baik, rekan Firda dan semua Tribuners, untuk kasus laporan palsu yang disampaikan oleh tersangka TNS ini ditangani oleh Polsek Pangkalan Kerinci, sedangkan penggelapan ditangani oleh Polres Pelalawan secara langsung. Sampai saat ini polisi masih memproses kasus penggelapan terhadap TNS yang merupakan sebagai pidana pokok dalam perkara ini. Bahkan TNS akan dilakukan sidang oleh polisi terhadap jaksa yang dilimpahkan ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap kasus penggelapan. Kemudian polisi akan memprosesnya lagi terhadap kasus laporan palsu yang diberikannya kepada kepolisian. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pekanbaru Yohanes Tanjung atas laporan Anda, dan tadi Tribuners, Yohanes juga sudah menghimpun keterangan dari TNS orang tersangka. Berikut liputannya untuk Anda. Apa ya, laporan tuh juga kemarin tuh ada selisih gitu. Oh, laporan ada selisih. Terus mau mengganti, tapi selisihnya tuh nggak nemu juga. Jadi alasan perusahaan apa katanya? Itu ada selisih-selisihnya kan? Alasan perusahaan. Mereka karena buat laporan palsu ya? Terus menipu mereka juga. Kenapa adik bisa bikin laporan palsu? Hilap atau nggak ada apa lagi? Itu aja terlintas. Oh, itu terlintas. Siapa yang nyuruh? Ada yang nyuruh? Cowok nyuruh nggak? Nggak punya cowok. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Polres Mimika Provinsi Papua memusnahkan barang bukti minuman keras atau miras hasil razia jajaran kepolisian pada Senin 13 Desember.
Pemusnahan barang bukti tersebut merupakan hasil operasi dari Satres Narkoba dan Polsek jajaran Polres Mimika. Pemusnahan minuman keras ini seperti minuman keras jenis pabrik dan lokal. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua, ada Marcelinus yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, Marcel. Baik, rekan Firda, selamat siang. Marcel, bisa Anda informasikan di mana saja lokasi yang dilakukan oleh pihak polisian ini untuk operasi minuman keras tersebut? Baik, Firda dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa untuk pemusnahan barang bukti minuman keras jenis pabrik maupun lokal hari ini yang berlangsung di Polres Mimika, di mana ada beberapa tempat yang menjadi sasaran atau target operasi seperti di Pelabuhan Pomako, kemudian di Distrik Mania, Distrik Mimika Timur, Bandara Mosilang Mimika, dan di beberapa ruas jalan seperti Jalan Yosudarso, Budi Utomo, Jalan Busiri, area Gorong-Gorong, dan Kebun Siri. Begitu, Frida. Total ada berapa banyak minuman keras yang dimusnahkan di hari ini? Baik, Frida, dapat saya informasikan bahwa untuk total minuman keras yang berhasil dimusnahkan hari ini adalah untuk minuman lokal sendiri ada 1.502,5 liter dengan rincian sebagai berikut. Adapun 825 liter miras jenis Shopee itu minuman lokal, dan 677,5 jenis tuak atau balo ya. Untuk minuman lokal terdiri dari 1.502,5 liter dengan rincian 825,3 liter miras jenis Shopee dan 677 jenis tuak. Itu yang tadi saya sudah sebutkan. Namun untuk kemudian minuman beralkohol jenis pabrik itu terdapat 760 botol, diantaranya 119 bermerek vodka Iceland, kemudian 144 botol minuman vodka, 312 whisky, 18 botol anggur merah, 51 botol anggur kolesol, 14 kaleng bir angker, dan 6 kaleng bir hitam atau stout. Begitu, rekan Firda. Marcel, apa kemudian langkah dari pihak kepolisian sendiri selanjutnya terkait minuman keras yang merajalela di Mimika sendiri? Oke, baik rekan Firda, dapat saya sampaikan bahwa menurut Wakapolres Mimika, Kompol Seraju mengatakan bahwa untuk target-target operasi tetap dilaksanakan. Mengingat sebagian besar tindak pidana atau kasus-kasus yang mengakibatkan kematian dan lain sebagainya, khususnya di Kabupaten Mimika, Kota Timika, itu didominasi karena gara-gara minuman keras ya, di mana minuman keras ini hingga saat ini masih eksis di Timika, seperti minuman lokal dan minuman pabrik yang memang tidak memenuhi standar sesuai peraturan daerah atau pemerintah. Frida, dapat saya laporkan juga bahwa terkait minuman keras ini tidak hanya diproduksi di Timika atau di area sekitar kota Timika saja, namun minuman keras ini kerap juga didatangkan dari luar, seperti dari arah Maluku, dari arah Manado menggunakan jasa kapal laut ya. Sedangkan kalau untuk minuman keras di Timika khusus yang menggunakan jasa transportasi udara, itu biasanya itu dari kota Timika sendiri, gimana menggunakan jasa pesawat-pesawat kecil yang biasa melakukan penerbangan ke luar daerah Papua, seperti di kabupaten lain yang ada di pegunungan. Begitu, Frida. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Wakapolres Mimika, Kompol Seraju terkait hal ini. Berikut liputannya untuk Anda. Baik itu minuman pabrikan ataupun minuman lokal yang peredaran tersebut tidak sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh peraturan undang-undang. Apalagi dengan menghadapi bulan Desember, bulan baik, di mana untuk kita di Papua sebagian besar warganya umat Nasrani, sehingga pada bulan Desember ini kegiatan-kegiatan
terutama yang berhubungan dengan kegiatan peribadatan, itu bisa berjalan dengan aman dan tertib. Tribuners, selanjutnya kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pohon jenis akasia di Pasar Sentral Kota Bumi, Lampung Utara tumbang Senin 13 Desember sekira pukul 9 pagi tadi. Pohon yang berdiameter sekira 10 cm itu tiba-tiba roboh dan menimpa satu emperan warung makan di pasar tradisional tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung. Ada Anung Bayuardi yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, selamat siang Bayu. Selamat siang rekan Firda. Ya. Bayu, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi robohnya pohon yang menimpa warung makan tersebut? Ya rekan Firda, bisa dijelaskan tadi pagi sekitar pukul 9
salah satu jenis pohon akasia tumbang, tepatnya di Pasar Sentral Kota Bumi. Akibatnya satu los atau emperan warung makan milik warga yang berjualan di pasar setempat roboh dan tidak bersisa lagi, rekan Firda. Apakah ada korban jiwa begitu ataupun korban yang luka akibat adanya pohon roboh tersebut, Pak Bayu? Ya, rekan Firda, bisa dijelaskan bahwa akibat kejadian tersebut diinformasikan adanya seorang petugas dishub yang terkena robohan pohon sehingga mengakibatkan kepalanya bocor. Kemudian pemilik warung Ritawati juga terkena himpitan batang pohon akibat melarikan diri dari tertimpanya pohon tersebut, rekan Firda. Untuk kerugian material dari peristiwa tersebut, apakah saat ini sudah diketahui, Bayu? Ya, rekan Firda, berdasarkan keterangan korban Ritawati selaku pemilik los atau emperan warung makan yang terkena musibah itu, diperkirakan kerugian mencapai 3 juta rupiah. Rinciannya etalase dan juga berupa makanan yang akan siap saji untuk pembeli, rekan Firda. Saat ini seperti apa untuk penanganan pohon roboh tersebut oleh pihak terkait, Bayu? Ya, rekan Firda, bisa dijelaskan bahwa tim reaksi cepat dari BPBD Lampung Utara langsung mengevakuasi dengan cara memotong pohon yang tumbang tersebut, rekan Firda. Kemudian mereka membersihkannya puing-puing reruntuhan di tempat Pasar Sentral Kota Bumi Lampung Utara, rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lampung Anu Bayordi atas laporan Anda, dan tadi Tribuners Bayu juga sudah menghimpun keterangan dari seorang korban bernama Ritawati dan Danru tim TRC Suhali. Berikut liputannya untuk Anda. Berapa tahun? Dari tahun 2002 saya datang. Tapi tadinya di bawah sana. Setelah ini ada disuruh pindah ke sini. Warung nasi ya, Bu? Iya, warung nasi. Bu, jadinya jam berapa sih? Kita jam 9 lewat. Jam 9 pagi ini? Dia itu kan nggak ada angin, nggak ada apa-apa, tahu-tahu langsung rubuh. Sebelum kejadian, ada suara gimana tuh? Nggak ada, langsung rock, langsung rubuh. Saya aja tadinya di ayam di situ, sempat lari, baru sedikit udah ketimpa. Ketimpa apa? Itu kok jepit di tengah situ saya tadi. Itu ketimpa? Iya, kejepit di tengah. Pohon gede ini loh di tengah sini. Posisi pas rubuh, ibu di dalam. Iya, lagi masak. Lagi masak. Masih ada melayani pembeli ya, Bu ya? Pembeli ada? Pembeli ada 4 orang kopi, sebelah sana duduknya. Saya udah kami dan masih ayam gitu. Masih ayam. Tahu-tahu dengar krek gitu langsung. Krek dia bunyi, saya kabur tapi nggak keburu, langsung sampai tengah kena saya. Tadi ketika kita dapat informasi yang disampaikan oleh pimpinan kita langsung, kita dapat informasi dari masyarakat bahwa ada pohon tumbang di Pasar Sentral. Langsung kita menyiapkan personil dan peralatan yang kita butuhkan untuk evakuasi ini. Langsung kita bergerak, langsung meluncur ke lokasi. Penyebab rubuhnya apa? Kalau kita lihat ini penyebab rubuhnya, ini pohonnya sudah lapuk, sudah buruk dari bawahnya ini. Pohonnya sudah terlalu besar dan lapuk di bagian bawahnya. Total kerugian dari pedagang sendiri, korbannya ada berapa? Total kerugian berapa? Belum kita berincin ya, kita belum ketemu juga sama korbannya. Jadi korbannya informasi abang dapat berapa orang? 1 atau 2 pedagangnya? Pedagangnya mungkin ada 1-2 orang ya. Karena kita belum ketemu langsung sama pemiliknya. Kalau estimasi sendiri bang, pikiran kerugian berapa bang? Kita belum bisa kirakan ya. Paling berapa juta gitu ya. Nggak bisa kita kira. Oke bang, apa langkah kita terkait kerugian yang diderita oleh pedagang? Apa memberikan bantuan atau gimana? Nah itu biasanya kalau untuk kerugian seperti ini mereka laporkan, buat laporan ke BPBD melalui kelurahan, kecamatan. Nanti diteruskan ke BPBD di bidang TH Prekon RR, bidang RR ya, bidang RR. Nanti mungkin apa tindak lanjutnya yaitu bidang RR yang berurusan. Biasanya ada bantuan atau gimana bang? Ya biasanya kita lihat kalau memang dia seperti ini ya mungkin ada bantuan ya, itu kita kurang paham juga, itu bagian bidang RR masalahnya. Artis Bobby Joseph diamankan oleh Polres Tangerang Selatan karena tersandung kasus narkoba pada Jumat 10 Desember dini hari. Bobby yang sempat memerankan beberapa sinetron tersebut diamankan di kawasan Jalan Kintamani, Jakarta Barat sekira pukul 1 dini hari.
Kabid Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan, Bobby Joseph diamankan saat ingin melakukan jual beli narkoba jenis sabu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta, ada Ega Alfreda yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, selamat siang Ega. Ya, selamat siang rekan Firda. Ega, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi penangkapan dari Bobby Joseph ini? Baik, rekan Firda, terima kasih dapat disampaikan langsung dari lokasi Polres Tangerang Selatan. Bobby Joseph diketahui diamankan oleh Polres Tangerang Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 01.31 dini hari. Awal mula penangkapan tersebut saat Polres Tangerang Selatan mengetahui adanya transaksi barang haram narkotika jenis sabu yang dimana awalnya transaksi tersebut akan dilakukan di daerah Tangerang Selatan. Namun diakibatkan karena adanya kebocoran informasi dari beberapa pihak, transaksi barang haram tersebut akhirnya dipindahkan di kawasan Kalideres, Jakarta Barat di hari yang sama dan waktu yang sama. Dan ternyata petugas dari Kepolisian Tangerang Selatan mendapati bahwa barang haram tersebut didapatkan dari seorang artis yang diketahui berinisial BJ atau lebih dikenal dengan nama Bobby Joseph pada hari Jumat 10 Desember 2021. Begitu Firda. Bisa Anda informasikan apakah saat ini berdasarkan pengakuan dari Bobby Joseph sendiri, sejak kapan ia menggunakan narkotika jenis sabu ini? Baik, dapat dilaporkan bahwa artis Bobby Joseph yang sudah lama tidak dilihat di layar kaca televisi, ternyata Bobby Joseph ini sudah mengonsumsi narkotika jenis sabu sejak 2015 lalu, menurut pengakuannya kepada petugas Polres Tangerang Selatan. Begitu Firda. Untuk alasan dari Bobby Joseph ini menggunakan narkotika jenis sabu ini apa, dan apakah sudah ada informasi mengenai Bobby ini menjual ganja sintetis atau bisa diinformasikan terkait hal ini? Baik, untuk alasan kenapa Bobby Joseph terpaksa menggunakan narkotika jenis sabu ini, alasannya hanya untuk menambah stamina saat dia bekerja, lalu saat dia mengurusi bisnisnya di bidang kuliner segala macam di daerah Jakarta Barat. Diketahui juga belakangan ini dalam waktu kurang sekira 1 tahun, Kapolres Tangerang Selatan AKBP Iman Imanudin mengatakan kalau Bobby Joseph juga nyambil bekerja, yaitu berjualan ganja sintetis atau tembakau kering yang dijual belikan kepada pelanggannya melalui akun Instagram secara online. Tapi untuk waktu dan keterangan lebih lanjut soal ganja sintetis ini belum bisa dipaparkan secara langsung karena masih dalam proses pendalaman. Begitu Firda. Baik, terima kasih rekan Ega dari Tribun Jakarta atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Ega juga sudah menghimpun keterangan dari Kabid Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, ini melakukan tindak lanjut daripada laporan masyarakat tersebut. Kemudian berdasarkan penyelidikan di lapangan, ya memang betul akan terjadi transaksi narkoba. Namun ya transaksi ini dipindahkan tempatnya ya oleh mereka yang akan melakukan transaksi ya menjadi di Kalideres ya, di Kalideres Jakarta Barat, tepatnya di Jalan Kintamani. Nah, kemudian di situ ya dilakukan penangkapan ya, yang ditangkap adalah pada saat itu ya saudara Bobby Joseph ya alias BJ ya, ditangkap pada hari Jumat dini hari pukul 01.30 waktu Indonesia Barat ya. Pada saat ditangkap ya, yang bersangkutan ada barang bukti ya yang dikuasainya ataupun ada pada dirinya yang disembunyikan dalam rokok Sampurna Mile, kemudian dibungkus plastik, yaitu sabu-sabu atau sabu ya seberat 0,49 gram ya, 0,49. Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto melakukan inspeksi mendadak jalur sepeda di Jalan Sudirman, Kota Bogor pada Jumat 10 Desember. Bima datang sekira pukul 1 siang menggunakan sepedanya. Namun saat meninjau ke lokasi, Bima Arya geram karena tidak menemui pemilik proyek atau pimpinan kontraktor.
Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor, ada Lingga Arfian yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Lingga. Ya, Firda. Lingga, bisa Anda informasikan apa penyebab dari geramnya Bima Arya ini saat meninjau proyek jalur sepeda tersebut? Ya, Firda dan rekan-rekan Tribuners diinformasikan bahwa Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto sempat melakukan inspeksi mendadak di jalur sepeda di Jalan Sudirman. Inspeksi mendadak tersebut dilaksanakan Bima Arya pada siang hari ketika dianya sedang melakukan bersepeda. Namun saat sedang di lokasi tidak ditemui adanya kontraktor ataupun pihak penanggung jawab, yang kemudian Bima Arya pun mencari hingga ke pertengahan jalur tersebut, namun masih tidak ditemukan. Hingga akhirnya Wali Kota Bogor meminta kepada dinas PUPR agar menunggu di lokasi dan menangkap ataupun meminta agar menunggu untuk kontraktor tersebut datang, sehingga setelah itu Bima Arya kembali lagi ke lokasi dan melakukan mempertanyakan terkait kelanjutan proyek tersebut kepada pihak kontraktor. Seperti itu, Firda. Hingga apakah pekerjaan jalur sepeda ini belum mencapai target begitu sehingga Bima Arya juga geram? Ya, Firda, hal itu yang memang diketahui sampai saat ini belum mencapai target yang optimal gitu, karena memang pengerjaan di awal Jalan Sudirman tersebut belum maksimal, sehingga Wali Kota Bogor pun mempertanyakan kepada pihak kontraktor bagaimana kelanjutan dari proyek tersebut, apakah pihak kontraktor memiliki duit dan apakah proyek tersebut akan dilanjutkan, karena kata Bima sampai hari ini proses pengerjaan tersebut masih dirasa jauh dari target yang sudah ditentukan. Untuk itu ia pun rencananya akan melakukan perombakan total terkait pelaksanaan lelang, seperti itu, Firda. Lingga, apakah ada kendala begitu ya dalam pengerjaan proyek jalur sepeda ini? Ya, Firda, secara umum tidak ada kendala dari pengerjaan tersebut, namun Bima Arya pun mengetahui aneh melihat proyek pedestrian jalur sepeda yang memang sampai saat ini belum mencapai target, sehingga ia pun mempertanyakan bahwa apakah kontraktor sanggup untuk melaksanakan pengerjaan tersebut atau tidak, sehingga pihak kontraktor pun mengakui bahwa tidak ada kendala, namun pihaknya masih menunggu material yang datang, seperti itu, Firda. Kemudian apa langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Bima sendiri terkait proyek jalur sepeda tersebut? Ya, Firda dan rekan-rekan Tribuners, kemarin saya baru saja mendapatkan informasi bahwa tadi Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto langsung melakukan perombakan pada sistem lelang gitu di Kota Bogor, sehingga kata Bima akan ada orang-orang baru yang menjabat di bagian lelang, yang sehingga tidak ada kerancuan gitu ataupun keterlambatan dalam pengerjaan proyek, seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Bogor, dan tadi Tribuners Lingga juga sudah menghimpun keterangan dari Bima Arya Sugiarto, Wali Kota Bogor. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, saya kecewa dengan pangkalan ini masih segini ya. Saya lihat ada masalah, pekerja kurang, waktu kurang gitu. Nah, saya tanya tadi ada uangnya enggak gitu. Saya tegur ya, saya kalau dia tidak mampu sudah pasti di blacklist. Kalau tidak mampu dia menambah yang kerja, tidak mampu menambah waktu dengan kualitas pekerjaan yang beradil, sudah pasti di blacklist. Pelajaran. Yang kedua, menurut saya ini terus berulang. Ya, saya ingin membongkar, mengevaluasi semua mulai dari sistem PBJ-nya. Mulai dari sistem lelang ini ada yang salah dengan sistem kita. Saya akan bongkar, saya akan evaluasi, saya akan investigasi semua. Kalau nggak terus begitu seperti ini. Saya sedang mendalami, saya akan investigasi. Ini ada apa? Polanya seperti ini, mepet-mepet, bendera mungkin berganti, di lapangan nggak ada orang, ini ada sesuatu. Kalau ada yang salah, ya saya seret semua ke penjara. Ya. Masih dari Bogor, saudara pebasket Denny Sumargo memenuhi tantangan duel basket 3-on-3 melawan Wali Kota Bogor dalam kompetisi 3-on-3 basket Bol Dakadin Kota Bogor di Balai Kota Bogor pada Sabtu 11 Desember malam. Denny yang dijuluki pebasket sombong ini maju bersama timnya, yakni Ketua Kadin Kota Bogor, Almer Faik Rusdi, dan Kalista atlet Porda Kota Bogor. Sementara tim dari Wali Kota Bogor Bima Arya, yakni Wijin dan Vandika Ramadhani. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami, Lingga Arfian dari Tribun Bogor, yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Lingga, selamat siang. Ya, Firda, siang, Firda.
Ya, Lingga, bisa Anda informasikan apa yang menarik dalam laga 3-on-3 di Balai Kota Bogor ini? Ya, Firda, bisa saya informasikan bahwa Wali Kota Bogor bersama Kadin Kota Bogor melaksanakan pertandingan basket, kompetisi basket 3-on-3 di halaman Balai Kota Bogor yang memang dilaksanakan diikuti oleh 39 tim. Dari pertandingan tersebut ada yang menarik di mana Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto melawan pebasket sombong yaitu Denny Sumargo yang menerima tantangan Wali Kota Bogor ketika berada di Kota Bogor. Denny pun menerima tantangan tersebut dan langsung tanding bersama tim Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. Seperti itu, Firda. Bagaimana sikap dari Densus sendiri saat melawan Bima Arya Sugiarto ini? Bisa Anda informasikan, Lingga? Ya, Firda dan rekan-rekan Tribuners, Densus ketika langsung masuk ke lapangan, Densus yang memang bersama Kadin Kota Bogor dan Kalista langsung memberikan tantangan karena kata Denny pertandingan tidak seru jika tidak dilanjut dengan adanya tantangan-tantangan. Untuk itu Denny menantang Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto di mana ketika ia kalah dia akan belanja sebanyak Rp 20 juta di Kota Bogor, namun ketika Denny menang maka Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto harus melakukan push up sebanyak sekitar 20 kali. Menerima tantangan itu Wali Kota Bogor pun menambah akan push up 50 kali jika kalah, dan hasilnya pun Wali Kota Bogor kalah sehingga harus melakukan push up 50 kali. Seperti itu, Firda. Lingga, apakah nantinya juga akan ada pertandingan lanjutan dari Bima Arya sendiri selaku Wali Kota Bogor dan juga Denny Sumargo ini? Ya, Firda dan rekan-rekan Tribuners, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto sempat mengakui kekalahannya, namun ia tidak terima jika harus bertanding satu kali sehingga ia kembali menantang pebasket sombong Denny Sumargo di lain tempat yang ditentukan oleh Denny dengan tantangan-tantangan yang berbeda. Ia pun memastikan bahwa pertandingan tersebut harus dilaksanakan untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang terbaik itu dalam bermain basket. Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Bogor, Lingga Arfian, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Lingga juga sudah menghimpun keterangan dari pebasket Denny Sumargo dan juga Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. Berikut liputannya untuk Anda. Bang, gimana kan untuk event ini terus tadi main sama Wali seperti apa? Sebenarnya ini adalah suatu hal yang mengembirakan sekali ya, di tengah kita menghadapi pandemi, kita bisa beraktivitas kembali dengan prosedur yang pastinya dijaga, melalui swab test dan lain-lain. Ya, saya senang sekali ada Pak Wali di sini juga yang kemudian bisa menjembatani itu semua. Itu dari saya. Ya, ini untuk pertama kali Balai Kota dipasang begin dan tenda seperti ini, sebelumnya belum pernah. Ini hanya untuk basket. Pesan kita adalah olahraga jangan berhenti, semua jangan berhenti, asal prokes. Jadi basket ini di Bogor banyak atletnya, banyak peminatnya. Jadi kita senang diadakan di sini dan langsung di jantung pemerintahan Kota Bogor, dan saya senang banget ada tamu kehormatan basket sombong yang memenuhi tantangan saya. Saya ikhlas walaupun kalah, tapi sebenarnya agak kalah. Supaya senang aja tamu. Karena prinsipnya saya itu memuliakan tamu. Tamu itu harus kita muliakan, harus kita buat senang, harus kita buat terhormat. Makanya tadi agak ngalah. Berarti harus ada pertandingan kedua yang kita akan undang semua warga dengan protokol kesehatan pastinya untuk bisa menyaksikan pertarungan basket sombong one on one versus dengan Pak Wali. Dan tempatnya silahkan, basket sombong. Siap. Oh, sini kan kandang saya. Siap. Ada lagi? Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Polres Bitung mengungkap aksi pencurian kendaraan bermotor pada Jumat 10 Desember. Sebanyak 12 motor digasak oleh seorang laki-laki berinisial RM alias Glenn, 22 tahun, warga Poigar, Kabupaten Bolmong, Provinsi Sulawesi Utara selama kurang waktu 2 bulan. Aksi itu dilakukan seorang diri di sejumlah kota dan kabupaten di Sulut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Christian Wayongkere yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Christian. Halo, selamat siang rekan Firda dan Tribun News dimanapun Anda berada. Christian, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi pengungkapan dan penanganan dari kasus curanmor oleh Polres Bitung ini? Baik, peristiwa pencurian kendaraan bermotor atau curanmor awalnya terungkap ketika seorang warga di wilayah Girian, Kota Bitung,
melaporkan kehilangan 1 unit sepeda motornya di polisi. Kemudian pihak kepolisian melakukan pengembangan dan pendalaman lebih lanjut dan berhasil mengungkap dan menangkap 1 orang laki-laki sebagai terduga tersangka. Dan dari pengembangan pihak kepolisian melalui tim Tersius Presisi Polres Bitung dan tim Tersius Presisi Polsek Matuari berhasil mengamankan 11 unit sepeda motor hasil pencurian kendaraan bermotor atau curanmor, sehingga total curanmor yang disita oleh polisi sebanyak 12 unit. Dan Firda. Christian, bisa Anda informasikan berapa untuk jumlah barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian sendiri dan di wilayah mana saja barang bukti curian tersebut disita oleh pihak kepolisian? Jadi rekan Firda, awalnya hanya 1 unit kendaraan curanmor yang ditemukan oleh petugas Polres Bitung, dalam hal ini tim Tersius Presisi, kemudian dikembangkan ke beberapa daerah seperti di Kota Manado, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa Tenggara, Bola Mongondo Timur, Kota Mobagu, dan beberapa tempat lainnya, dan ditemukan motor hasil curian dari tersangka yang dilakukan oleh tersangka Glenn. Dan motor ini dicuri oleh tersangka di beberapa tempat juga, termasuk di wilayah Kota Bitung, Kota Manado, dan kabupaten lainnya yang sudah kami sebutkan tadi. Dan dalam pengungkapan ini, polisi harus memberikan tindakan tegas terukur dengan cara menembak kaki kiri tersangka, karena pada saat pengembangan tersangka melakukan upaya-upaya yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur oleh kepolisian. Rekan Firda. Baik, kemudian bagaimana untuk modus operandi dari pelaku sendiri dalam beraksi untuk mencuri motornya? Jadi rekan Firda dan Tribun News dimanapun Anda berada, aksi dari laki-laki 22 tahun ini yang keseharian tercatat berprofesi sebagai sopir, boleh dibilang terbilang tidak masuk akal, karena dia dengan nekat mencuri atau masuk ke dalam rumah, mengambil kunci motor yang disimpan oleh pemilik rumah,
di tempat yang tidak sama sekali diketahui. Kemudian mengambil motor itu lalu mendorong motor itu keluar dari rumah, dan apa yang dilakukan oleh tersangka ini tidak sama atau tidak sama sekali membuat pemilik rumah terbangun ketika sedang tidur, maupun hewan peliharaan yang ada di dalam rumah tidak menggonggong ketika tersangka masuk ke dalam rumah. Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado, Christian Wangkere, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Christian juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolres Bitung, AKBP Alam Kusuma Irawan. Berikut liputannya untuk Anda. Ini berdasarkan LP yang ada, kemudian kita berhasil mengamankan 11 unit lainnya. Ya. Kita juga menghimbau pada masyarakat yang merasa ada kehilangan kendaraan bermotor, terutama untuk silakan konfirmasi ke Polres Bitung. Siapa tahu ada kendaraannya yang berhasil kita amankan di sini. Kronologisnya seperti apa Pak? Ini sehingga sampai ditangkap. Jadi kronologisnya pertama adalah laporan dari masyarakat ya, bulan Oktober, kemudian kita kembangkan. Hasil pengembangan tersebut didapatkan tersangka ini. Kemudian kendaraan-kendaraan lainnya. Lokus delikti pencuriannya di mana saja, Pak? Lokus deliktinya ada beberapa tempat tadi, ada di Bautim, kemudian di Bitung sendiri ya, kemudian ada di Mitra, ada lagi di Manado juga ada, kemudian di Kota Mobagu, dan juga di Minahasa dan Bolmo. Ada berapa orang Pak? Hanya sendiri atau gimana? Sementara dia dengan temannya yang menjual. Kita kembangkan lagi. Jumlah Pak motor yang ditangkap? Jumlah motor yang ditangkap totalnya 12 unit motor. Berapa lama yang eksekusi sendiri? Pengungkapan ini Pak. Nah, berapa lama Mas eksekusi motor ini? Bisa dijelasin? Berapa lama? 2 bulan. 2 bulan dapat 11 motor. 2 bulan dapat 11 motor. Luar biasa. Gimana caranya? Karena jual berapa? Karena dapat berapa satu motor? Jual 2 juta. 2 juta ya. 2 juta. Untuk apa uangnya? Pribadi? Untuk pakai belanja-belanja. Belanja apa? Baju. Minum-minum. Habis ini tidak usah ngulangi lagi, cukup ya. Cukup. Sudah 11 unit itu udah 12 unit sudah terlalu banyak ya. Ya, cukup sudah. Tribuners, saat jadi kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya
berlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Bahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya berlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Berpisah dengan sang ibu sejak usia 5 tahun, Marisa, 35 tahun, warga Amerika yang merupakan keturunan Indonesia, berharap dapat bertemu kembali dengan sang ibu. Marisa yang saat ini masih di Amerika mengatakan bahwa dirinya sudah berpisah dengan sang ibu yang memiliki nama lengkap Hyu Suimi, yang memiliki nama panggilan Mimi alias Suimi. Bagi siapa saja yang bisa mempertemukan ia dengan sang ibu, akan ada uang tunai sebesar 25 juta rupiah atau 1 unit motor Honda Vario. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, di saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Pontianak, ada Ferianto, yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo, selamat siang Ferry. Oke, selamat siang Firda. Ferry, bisa Anda informasikan di mana posisi dari Marisa saat ini dan apakah di Indonesia atau Amerika, dan bisa diinformasikan terkait dia mencari ibunya yang sudah lama tidak bertemu ini? Nah, ya baik Firda, untuk saat ini sampai tadi pagi saya menghubungi Marisa itu, Marisa tersebut masih berada di Amerika karena kan memang untuk ke Indonesia sendiri mencari sang ibu ini memang tidak mudah ya, terlebih di saat ini masih masa pandemi COVID-19, jadi memang tidak mudah perjalanan dari Amerika ke Indonesia sendiri. Dan sampai saat ini pun Marisa masih mencoba menghubungi teman-teman yang berada di Indonesia dan di Kalimantan Barat sendiri. Salah satunya menghubungi temannya dari Serikat Buruh Migran Indonesia untuk membantu mencari keberadaan sang ibu Marisa ini yang sudah jadi 30 tahun berpisah dengan. Demikian Firda. Ferry, sejak kapan Marisa ini sudah berpisah dengan sang ibu dan upaya apa saja yang saat ini sudah dilakukan oleh Marisa untuk mencari sang ibu? Untuk Marisa sendiri sudah berpisah kurang lebih 30 tahun ya dengan sang ibu itu. Dan pada saat itu Marisa itu berpisah dengan ibunya sejak umur 5 tahun. Nah, pada saat itu ada masalah keluarga antara ibu dan ayah sehingga keduanya ini berpisah. Kemudian Marisa ini ikut dengan sang ayah ke Amerika hingga sampai saat ini. Kemudian beberapa waktu yang lalu Marisa ini dipertemukan dengan rekannya, yaitu dari Serikat Buruh Migran Indonesia, itu Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia SBMI Pontianak, Martin Liko. Dan pada saat itulah Marisa ini kemudian meminta bantuan dari Martin untuk mencari keberadaan sang ibu yang memang sudah 30 tahun berpisah dengannya. Nah, berbagai upaya sendiri sudah dilakukan ya dari Marisa ini. Sebelum ketemu dengan Martin Liko sendiri sudah menghubungi berbagai keluarganya yang ada di Indonesia, kemudian juga meminta bantuan dengan berbagai pihak, dan bahkan sampai Marisa ini juga sudah meminta bantuan ke paranormal.
Firda. Nah, memang sampai saat ini sendiri untuk keberadaan sang ibu masih belum diketahui secara pasti ada di mana. Apakah saat ini sudah ada informasi begitu mengenai keberadaan ibu dari Marisa ini? Nah, kalau untuk informasi pasti keberadaan dari sang ibu Marisa ini memang belum diketahui pasti ya. Namun kalau Mbak Marisa ini mengetahui informasinya itu bahwa sang ibu itu terakhir ada di Singkawang. Singkawang itu berada di Kecamatan Sedau, dan sang ibu, namun itu juga tidak diketahui pasti kapan tahunnya dan apa saat ada di sana. Pada saat kemarin dari teman-teman SPI ke lokasi ke kota Singkawang itu juga masih belum mendapatkan informasi pasti terkait keberadaan sang ibu. Kemudian juga informasi ini Marisa mendapat informasi bahwa sang ibu itu membuka toko pakaian pun toko butik ya. Namun memang juga lokasi dan tempatnya itu masih belum diketahui. Kemudian apa harapan dari Marisa sendiri soal keberadaan sang ibu saat ini? Marisa sendiri memang berharap ya itu dapat bertemu dengan sang ibu, karena memang sampai saat ini di usianya sudah lebih dari 35 tahun, Marisa memang ingin bertemu sekali lagi atau bertemu dengan sang ibu, karena saat ini pun dia sudah mengkhawatirkan kesehatan dari sang ibu, dan dia pun berharap sang ibu juga masih ada dan dapat bertemu kembali dengannya. Dia pun sampai memberanikan diri untuk memberikan hadiah bagi siapa saja yang bisa dapat mempertemukan dirinya dengan sang ibu dengan uang tunai senilai Rp20.000 ataupun ada sepeda motor yang memang dia siapkan jenis Honda Vario ya, memang bagi warga yang mampu mempertemukan dirinya dengan sang ibu. Kemudian bila mana beberapa waktu juga Marisa ini membuat postingan di akun media sosialnya di Facebook itu juga bagi siapa saja yang mampu mempertemukan ibunya, kemudian ataupun karena memang sudah berpisah selama sekian puluh tahun, nanti misalkan ada mau dilakukan tes DNA pun dia bersedia untuk membiayai seluruh proses tes DNA-nya, tidak untuk mendapat kevalidan data terkait sang ibu ini. Karena beberapa waktu lalu juga si Marisa itu sempat mendapat kabar, namun ternyata orang yang memberi kabar itu hanya berusaha untuk melakukan penipuan terhadap dirinya. Oleh sebab itu dirinya saat ini lebih berhati-hati memang untuk menerima masukan atau informasi terkait keberadaan dari sang ibu ini. Bagi siapa saja yang bisa mempertemukan Marisa ini dengan sang ibu akan ada hadiah uang tunai sebesar Rp25 juta atau 1 unit motor Honda Vario. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pontianak, Ferianto, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Ferry juga sudah menghimpun keterangan dari Marisa, warga Amerika yang mencari ibunya. Berikut liputannya untuk Anda. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marisa. Semoga teman-teman selalu sehat. Teman-teman, saya minta mohon tolong dibantu sebarkan berita ini ya. Saya lagi mencari ibu kandung saya. Ibu kandung saya namanya Hyu Suimi. Dia dipanggil Mimi. Dia berasal dari Sedau, Kalimantan Barat. Umurnya perkiraan antara 55 tahun sampai 61 tahun. Terakhir tempat tinggal di Jakarta, Reni Jaya, Blok G 22 nomor 2. Teman-teman, tolong bantu sebarkan berita ini ya. Saya sangat rindu dengan ibu kandung saya, dan saya juga khawatir dengan keadaan dia. Semoga ibu kandung saya sehat-sehat selalu. Dan juga saya ingin sekali bertemu, dan saya juga khawatir dengan keadaan dia. Semoga dia baik-baik saja. Teman-teman, bagi siapa yang bisa temukan ibu kandung saya akan kasih hadiah motor terbaru Honda Vario 150 atau uang cash 25 juta. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kabar baik bagi warga Tarakan. Akhirnya wisata petik buah melon kembali dibuka oleh kelompok tani Flora dan Fauna Kelurahan Juwata Permai.
Wisata kebun melon ini sudah mulai dibuka sejak Minggu 12 Desember 2021. Pihak kelompok Tani Flora dan Fauna ini kembali membuka wisata petik buah ini setelah melihat animo masyarakat saat pertama kali wisata petik buah melon dibuka untuk warga Tarakan pada September 2021 lalu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara. Ada Andi Pausiah yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, selamat siang Andi. Ya, halo, selamat siang rekan Firda. Ya. Andi, bisa Anda informasikan bagaimana antusiasme masyarakat Tarakan sendiri mendengar wisata petik buah melon kembali dibuka? Ya, baik rekan Firda, selamat siang Tribuners, saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, dapat saya sampaikan benar kelompok Tani Flora dan Fauna di Kelurahan Juwata Permai akhirnya kembali membuka wisata petik buah melon yang sudah dibuka sejak hari Minggu kemarin. Antusias masyarakat berkunjung ke lokasi ini cukup tinggi. Terdapat beberapa instansi dan masyarakat Kota Tarakan yang haus akan liburan wisata bersama keluarga mendatangi lokasi ini. Dikatakan Darmawan, Ketua Kelompok Tani Flora dan Fauna Kelurahan Juwata Permai sendiri, memang ini bukan kali pertama yang dilakukan pembukaan wisata petik buah melon. Ini terhitung kali ketiga dibuka. Pada pembukaan wisata petik buah melon yang kedua pada September lalu memang animo masyarakat sangat tinggi sehingga akhirnya pada minggu kemarin mulai dibuka karena bertepatan juga dengan musim panen buah melon yang berlokasi di RT 20 Jalan Seranai 3, kemudian masuk ke Jalan Bayangkara, Kelurahan Juwata Permai. Adapun memang pada September 2021 lalu hanya membutuhkan waktu sekitar 3,5 hari buah melon yang diproduksi oleh kelompok Tani Flora dan Fauna habis dibeli oleh warga, diburu oleh warga, sehingga kali ini kelompok Tani kembali membuka dan menyiapkan sekitar 2 tempat agar bisa mengakomodir semua warga yang hendak melakukan wisata petik buah melon. Dikatakan Darmawan kembali, Firda, memang ini adalah semacam hubungan simbiosis mutualisme di mana masyarakat saat ini yang haus akan wisata dan petani juga sangat diuntungkan dengan adanya kunjungan wisata petik buah ini karena mereka membeli hanya dengan harga 15.000 per kilogram, memetik sendiri, bisa memilih sendiri dan dibawa pulang. Ini tentu sangat berpengaruh terhadap biaya yang dikeluarkan oleh kelompok Tani Flora dan Fauna. Demikian rekan Firda. Andi, untuk wisata petik buah melon kali ini ditarget berapa ton? Ya, rekan Firda, kalau untuk di September 2021 kemarin yang kedua, panen produksi yang dihasilkan sekitar 6 ton. Nah, kali ini disiapkan mungkin diperkirakan total dari 2 lokasi. Lokasi pertama di kebun penanaman bawang dan di 100 meter dari arah kebun penanaman bawang itu dengan luasan 2.000 meter persegi ada sekitar 2.500 pohon. Jika ditotalkan hasil produksi bisa mencapai 7 ton untuk Desember ini. Kemudian harga jualnya sendiri hanya dipatok sekitar 15.000 per kilogramnya. Jika menghitung biaya produksi, biaya modal yang dikeluarkan kelompok tani untuk satu wilayah itu hanya membutuhkan sekitar 15 juta dengan tenaga 15 orang. Sehingga dari 2 lokasi yang disiapkan mungkin sekitar 35 juta yang harus dirogoh oleh kelompok tani untuk kemudian diolah menjadi lahan penanaman buah melon. Dan hasilnya dari 7 ton ini jika dikalkulasikan kembali menghasilkan sekitar 7.000 kg dan jika dikalikan 15.000 per kilogram
mereka bisa meraup untung sekitar 105 juta. Artinya bisnis ini sangat menjanjikan bagi masyarakat Tarakan yang ingin bergelut di bidang pertanian, yakni menanam melon. Bahkan bisnis ini juga sudah mulai dilirik petani-petani asal luar Tarakan seperti petani asal Bulungan, Nunukan, Malino, dan Kabupaten Tanah Tidung. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltara Andi Pausia atas laporannya, dan tadi Tribuners Andi juga sudah menghimpun keterangan dari Ketua Kelompok Tani Flora dan Fauna Juwata Permai Sri Darmawan. Berikut liputannya untuk Anda. Juga di kelompok kami ada 2 lokasi yang kita siapkan. Di mana aja tuh? Masih 1 titik lokasi, mungkin sekitar 100 meter dari sini ada. Kalau untuk kali ini berapa pohon yang mungkin kali ini kita lipatkan lagi dari yang kemarin ya. Ini 2 kali lipat, mungkin sekitar 2000 meter persegi, 2000 perkan, itu sekitar 2500 pohon kurang lebih. Nah itu kalau totalnya berapa sih Pak? Total apanya nih? Hasil berapa ton nih produksi? Kalau dari 2 titik lokasi ini kami target sekitar 7 ton. 7 ton. Dan itu berapa sih omsetnya Pak kalau sekitar segitu? Kalau kita dari petani, kita nih biasanya hitungan kasar aja nih. Kalau di petani itu modal untuk 2 lokasi ini sekitar 15 juta. 15 juta itu kalau tenaga sekitar 15, 1 lokasi 10, 20, 35 juta. Omset ya pendapatannya? Enggak, ini untuk modalnya. Nah kalau kita pendapatan kita itu kita target mungkin sekitar 7 ton. 7 kali per kilonya kita akan pasarkan sekitar 15 kilo, belum naik, masih harga yang kemarin 15.000 per kilo. Kira-kira berapa tuh? Sekitar 100 ada 100? Kalau 7,5 ada 100. Ada ya? 100. Berarti sebenarnya ini menjanjikan gitu ya? Sangat menjanjikan. Sangat ya. Karena sudah banyak dilirik di wilayah Kaltara seperti di Bulungan. Kemudian di petani-petani lain juga sudah penasaran dengan kegiatan kita ini. Sebenarnya kalau melon yang membedakan uniknya itu kita sudah membuka wisata petik untuk ini. Kalau memang kita masuk ke tengkulak aja ya tetap harganya. Bermodal hanya melihat gambar, warga Pekijing, Kota Serang, Banten, Suparman membuat miniatur menara Masjid Agung Banten dari bambu. Hasil karyanya kemudian dipajang saat peluncuran aktivasi Kampung Baca sekaligus kemah bersama dulur di Kampung Pekijing, Kecamatan Tak-Takan, Kota Serang pada Minggu 12 Desember. Bahkan kerajinan miniatur itu dipamerkan Wali Kota Serang Syafruddin di atas panggung di sela peluncuran. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten, ada Milda Niati yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Milda. Halo rekan Firda dan Tribuners ya, selamat siang. Milda, bisa Anda informasikan bagaimana proses awal pembuatan miniatur khas Banten, miniatur khas Banten ini? Iya, bermula ketika Suparman, dia adalah seorang buruh bangunan. Ketika itu tepatnya 1 bulan yang lalu dia diperintah untuk membuat miniatur bangunan itu, miniatur bangunan Masjid Agung Banten. Nah kemudian bermodalkan dengan foto atau gambar dari miniatur Masjid Agung Banten itu sendiri, dia menirunya dan kemudian mengaplikasikannya dari bahan kayu, begitu rekan Firda. Untuk kendalanya sendiri apa yang dirasakan oleh Suparman sendiri saat membuat miniatur ini? Untuk kendalanya sendiri mulai dari mesin penjepitnya, karena dia mengatakan bahwasannya dia belum memiliki mesin penjepit tersebut. Terus selain itu juga kendalanya mungkin di bahan baku, begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Banten Milda Niati atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kawasan Bukit Bulan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun memiliki Bukit Temulun atau Bukit Bantuan Kars sebagai destinasi wisata yang menantang adrenalin. Bukit ini dapat dilalui dengan berjalan kaki. Perjalanan dimulai dari Desa Berkun, Kecamatan Limun untuk sampai ke atas Bukit Tamulun untuk melihat keindahan kawasan Bukit Bulan dari ketinggian.
Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, saat ini kami sudah tersambung bersama jurnalis dari Tribun Jambi, ada Rifani Halim yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Rifani, selamat siang. Iya, rekan Firda. Rifani, bisa Anda informasikan bagaimana jalur pendakian ke Bukit Tamulun dan membutuhkan waktu berapa lama untuk waktu tembus sana? Jalur menuju wisata ke Bukit Temulun yang berada di kawasan Bukit Bulan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun ini memang memiliki jalur yang cukup ekstrim. Tak hanya jalur yang cukup ekstrim, namun dari pusat Kabupaten Sarolangun sendiri, kita membutuhkan jalan menggunakan sepeda motor atau kendaraan roda 4, 2 hingga 3 jam perjalanan dengan mobil atau kendaraan yang lebih tinggi, karena kondisi jalan yang sedikit curam dan bebatuan. Dan jika hujan, kondisi jalan sangat berbahaya sekali. Nah, kemudian juga kita dapat berjalan dari desa, berjalan kaki yang dipandu oleh masyarakat setempat, menggunakan jalan kaki dengan 20 menit hingga 30 menit perjalanan. Yang melewati sungai dan melewati juga tanjakan hingga tangga-tangga dan tali yang telah dibuat oleh masyarakat dan pemerintah desa setempat. Begitu. Rifani, bagaimana kemudian akses menuju tempat wisata Bukit Tamulun ini? Nah, ini untuk aksesnya, nah kita sampaikan, tangga besi itu sudah dibuat untuk memudahkan atau agar jalan ke sana tidak terlalu ekstrim. Kemudian juga diberikan tali tambang agar wisatawan juga bisa berpegangan dengan tali tersebut agar tidak beresiko lebih berbahaya, gitu rekan Firda. Apa yang bisa dinikmati oleh para pengunjung di berkun tempat wisata Bukit Tamulun ini? Nah, untuk wisata di kawasan Bukit Bulan ini memang memiliki keindahan alam yang sangat luar biasa. Di sana kita juga dapat melintasi sungai-sungai yang masih asri juga, kemudian juga pemandangan yang masih tergolong hijau di sana. Dan Bukit Temulun ini berada di kawasan hutan adat desa dan ini sangat dijaga sekali oleh masyarakat setempat. Dan juga para masyarakat tidak, maksud saya, para pengunjung tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita juga sempat menemui beberapa sampah tidak dibawa oleh pengunjung dan ini jadi teguran dari pemuda setempat agar para pengunjung untuk membawa sampah kembali. Depan juga pihaknya juga akan menertibkan para pengunjung yang membawa barang-barang agar membawa barang-barang itu kembali turun tanpa meninggalkan apapun selain jejak. Gitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jambi Rifani Halim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Satlantas Polres Malang tidak melakukan penyekatan di jalur-jalur pemberantasan Kabupaten Malang dengan daerah lain saat Natal dan Tahun Baru 2022. Alhasil kendaraan dari luar Kabupaten Malang bebas melintas pada saat Nataru ini. Kasatlantas Polres Malang AKP Agung Fitransyah mengatakan ditiadakannya penyekatan bukan berarti pihaknya abai tentang pencegahan COVID-19. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Surya Malang, ada Erwin Wicaksono yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, selamat siang Erwin. Halo, selamat siang. Sudah. Erwin, bisa Anda informasikan mengapa penyekatan jalan menuju wilayah Kabupaten Malang ini ditiadakan saat Natal? Ya, baik. Saya sampaikan untuk tahun ini, Kabupaten Polres Malang tidak lagi memperlakukan penyekatan-penyekatan di sejumlah wilayah yang menjadi perbatasan Kabupaten Malang dengan daerah lain. Pertimbangan ditiadakannya penyekatan ini merupakan hasil dari koordinasi yang dilakukan oleh Satlantas Polres Malang yang akan lebih mengintenskan pos-pos pelayanan di daerah-daerah perbatasan Kabupaten Malang dengan daerah lain. Nantinya pos-pos tersebut rencananya akan dipusatkan di 2 titik, yakni yang berbatasan dengan Kabupaten Blitar dan yang satu lagi ada di exit tol Singosari. Begitu rekan Tiga. Apa kebijakan pengganti dari penyekatan untuk mencegah COVID-19 masuk ke Kabupaten Malang?
Ya, berdasarkan informasi yang kami dapat dari Kasat Lantas Polres Malang, AKP Agung Fitrasya menerangkan nantinya Polres Malang akan mendirikan pos pelayanan tersebut. Nah, nantinya pos pelayanan ini akan bertugas untuk mengintenskan penerapan protokol kesehatan di wilayah-wilayah yang rawan kerumunan di wilayah Kabupaten Malang. Nantinya pos-pos tersebut berisi pelayanan untuk masyarakat seperti rapid test, terus kemudian tempat istirahat, dan alat-alat keperluan lain untuk pencegahan COVID-19. Dan saat ini Polres Malang lebih memilih untuk mengedukasi masyarakat agar lebih taat protokol kesehatan seperti itu. Sehingga penyekatan sendiri dipastikan tidak akan dilakukan oleh Polres Malang karena pertimbangan-pertimbangan yang sudah dibicarakan sebelumnya. Begitu, Pak. Erwin, berapa total titik pos pelayanan yang akan dipasang oleh Satlantas Polres Malang kali ini? Ya, kendati secara kentara nanti akan dibawakan 2 titik, yakni di exit tol Singosari dan perbatasan Sumber Pucung yang bersebelahan langsung dengan Kabupaten Blitar. Namun untuk kepastiannya sendiri, Satlantas Polres Malang mengaku perlu untuk membahasnya lagi bersama Ditlantas Polda Jawa Timur untuk penentuan berapa jumlah lokasi adanya pos-pos pelayanan untuk pencegahan COVID-19 saat Natal dan Tahun Baru, begitu. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghubungi keterangan dari AKP Agung Fitrasya, Kasat Lantas Polres Malang. Berikut liputannya untuk Anda. Kita akan buat yang namanya pos pelayanan. Pos pelayanan kita sudah tentukan titik-titiknya, namun untuk lebih pastinya kita menunggu petunjuk pasti dari Ditlantas Polda Jatim untuk CB-nya seperti apa dan sebagainya, kita masih menunggu pasti. Tapi kalau untuk titik-titiknya sudah kita tentukan, bukan tentukan, sudah kita rencanakan, tinggal nanti kita sesuaikan petunjuk pasti dari pimpinan, dari pusat, dari Pak Kapolres, dari Ditlantas, dari Polda Jatim, kita sesuaikan. Karena selama COVID ini, yang jelas ops lilin ini kan tidak bisa disamakan dengan sebelum COVID atau pada saat tahun meledaknya COVID. Nah, jadi sekarang mungkin ada keringanan, ada kelonggaran. Nah, kita masih menunggu petunjuk seperti apa. Titik yang direncanakan itu di mana saja dan contohnya? Yang jelas di pintu masuk wilayah Kabupaten Malang seperti exit tol itu sudah pasti. Seperti kalau yang di berbatasan dengan Blitar, Sumber Pucung itu udah pasti. Namun bentuk pos pelayanan nanti seperti apa kita masih menunggu petunjuk. Yang jelas sih kemungkinan kita masih prioritas ke protokol kesehatan. Jadi kita menyesuaikan juga dari Inmendagri nanti yang terbaru dan juga sasaran kita targetnya adalah penegakan protokol kesehatan. Kurang lebih nanti berarti penyekatan atau pembatasan yang dilakukan? Yang jelas penyekatan tidak ada penyekatan dan bahasa penyekatan itu tidak ada. Kita pos pelayanan betul-betul melayani masyarakat yang nantinya bagaimana bentuk arahnya, destinasinya kemana dan sebagainya. Makanya untuk lebih pastinya kita masih menunggu dari Ditlantas. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya, Fernanda, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!